Dari lantai 2 Gedung Harian Serambi Indonesia, Tanjung Permai di Batas Kota. Assalamualaikum Syedar Alon, selamat sore. Senang sekali saya Rangga Ariga kembali bisa hadir menemani ruang dengar Anda untuk edisi siaran di sore hari ini, tepatnya Jumat 15 Mei 2020 atau bertepatan dengan 2 Ramadan Hijriah. Dan bahagia sekali Syedar Alon di kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita dalam program Tausiah Ramadan, dan alhamdulillah tausiah ini bekerja sama dengan Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Dan di studio kita Syedar Alon sudah hadir Ustazah Sufiati SAG. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk sore hari ini Ustazah? Alhamdulillah. Baik Ustazah. Luar biasa. Alhamdulillah, dan terima kasih sebelum dan sesudahnya Ustazah sudah berkesempatan hadir bersama kami menemani Syedar Alon di rumah dan pastinya dalam program Tausiah Ramadan. Dan di kesempatan sore hari ini Syedar Alon kita dalam tema Anda, Kami, dan Kita adalah ODP Allah ya Ustazah. Masya Allah. Pastinya ini menjadi salah satu hal yang sangat harus kita perhatikan Ustazah ya, setelah kita takut sekarang ini karena kita merasa adalah ODP virus corona. Di mana-mana orang-orang akan antisipasi kemudian waspada terhadap virus corona. Namun sebenarnya beliau tidak antisipasi terhadap ODP-nya Allah yang setiap detik Ustazah ya. Jangankan karena social distancing, tapi karena kita di rumah saja pun bisa jadi gitu ya. Dan pastinya untuk Syedar Alon di rumah juga yang ingin beratensi secara langsung, boleh hubungi kita di layanan telepon 0651637172. Dan Ustazah, untuk membuka suara kita di kesempatan sore hari ini, kami berikan waktu untuk Ustazah untuk menyampaikan, untuk membuka Ustazah, bagaimana sebenarnya Anda, Kami, dan Kita ini bisa menjadi ODP-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Ustazah. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syedar Alon, para pendengar radio Serambi FM yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah hari ini kita akan melewati Ramadan yang ke-22, insya Allah sebentar lagi akan kita selesaikan dan memasuki, sudah berada kita di tahapan itakun minan nar, pembebasan dari api neraka, dan insya Allah hanya 8 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Tentunya bahas tema sesuai dengan keadaan kita sekarang, yaitu dan tema yang akan saya Anda, Kami, Kita semua sebagai ODP-nya Allah. Dalam kata lain, Allah, yaitu merasa diawasi, dimata-matai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti disampaikan tadi bahwasanya kita takut dengan virus ya, merasa kita sebagai orang dalam pengawasan. Sebenarnya jauh sebelum virus itu datang, kita sudah menjadi orang di dalam pengawasan. Dalam pengawasan tanda kutip pengawasan Allah. Nah, di mana CCTV Allah itu tidak mungkin kalau CCTV lain kalau mati lampu bisa off. CCTV-nya Allah itu tidak pernah off. Setiap deru nafas kita, setiap gerak-gerik kita, langkah kita, itu on terus. Tidak hanya lahiriah, mungkin kalau CCTV-nya manusia itu hanya lahiriah saja yang kelihatan, tapi kalau CCTV-nya Allah itu di balik yang lahiriah, yang batin pun, apa yang ada di dalam hati kita, niat kita, batin kita, karena Allah bukan, Allah tahu. Dan sungguh-sungguh itu akan menjadi suatu beban bagi kita bahwasanya Allah sudah jauh-jauh hari mengingatkan kita bahwasanya neraka itu jauh lebih pedih azabnya. Dan maka kita merasakan diri kita sebagai ODP-nya Allah itu adalah untuk terus mau berbuat baik. Seperti apa kita berbuat baik? Apalagi ini bulan Ramadan yang tujuannya kita adalah takwa. Di akhirnya kita takwa. 8 hari lagi sudah hari 22. Sudahkah kita mendapatkan bayang-bayang takwa itu? Nah, tentunya yang pertama adalah
untuk menggapai itu adalah berbuat baik, ihsan kita, kemudian muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Kalau kita tidak bisa menghadirkan Allah mengawasi kita, maka kita yang diawasi oleh Allah. Kemudian sudahkah kita bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita? Kemudian yang selanjutnya, sudahkah kita mujadalah, berjihad, melawan, termasuk melawan hawa nafsu dan melawan semuanya. Dengan ibadah kita tunjukkan bagaimana kita melaksanakan mungkin salat tarawih kita itu sudah bermujadalah, sudah berjihad. Mungkin hujan-hujan, apalagi mungkin dibilang sekarang ini kita social distancing, di rumah aja salat, di rumah aja salat. Ya tentunya bisa salat sendiri, bisa suka-suka kita. Sudahkah kita bermujadalah, kita berusaha melawan itu, lalu kita pergi ke masjid. Begitu juga dengan kita bangun di tengah malam melaksanakan qiyamul lail dan lain-lain sebagainya. Nah, tujuan kita hanya satu, kalau tidak bisa menghadirkan Allah di dalam diri kita, sehingga di setiap perbuatan kita tidak bisa kita hadirkan Allah, maka kita akan jauh dari perbuatan baik itu. Demikian. Luar biasa sekali, dan pastinya itu tadi Ustaz ya, bagaimana kita mengintrospeksi diri bahwa kita jadi ODP-nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan menarik nih dari Syedara Lon di rumah. Bagaimana caranya agar kita selalu teringat bahwa kita adalah ODP-nya Allah? Karena dia bercerita Ustazah bahwa ketika lagi bahagia nih, itu susah sekali untuk mengingat Allah. Sedangkan waktu sedih, rasanya Allah itu selalu ada gitu. Ini kira-kira bagaimana nih Ustazah? Baik. Nah, kita melihat kondisi sedih kita seringnya mengingat Allah. Ketika kondisi kita bahagia, kita lupa dengan Allah. Sebenarnya konsep bahwa dalam keadaan apapun, semuanya karena Allah. Semuanya karena Allah. Tidak mungkin pun bisa terlaksana karena Allah. Karena bukan karena Allah. Contoh kita katakan, kita berusaha barangkali untuk positif. Contohnya, saya akan melaksanakan dengan sekian program. Ini besok, ini hari ini, malam ini saya tidur pagi dan saya sudah menginventarisir semua kegiatan saya dari sejak bangun tidur, capaian-capaian apa yang harus saya lakukan. Nah, kita tentu sudah punya image positif, kita akan berhasil, kita akan melakukan itu. Nah, mindset itu memang kita butuhkan. Karena kenapa? Di setiap mindset yang kita butuhkan itu adalah akan menimbulkan sebuah ucapan. Ketika ucapan itu akan menjadikan sebuah kebiasaan, perbuatan kita. Nah, dalam tanda kutip, itu usahanya di kita. Tapi jangan lupa, doanya juga di kita. Kita menghadirkan Allah di situ, dan di situ ada campur tangannya Allah. Mungkin Allah akan melihat sejauh mana kita sudah berusaha, sejauh mana kita berdoa. Apakah kita menyombongkan diri? Usaha itu adalah karena kerja keras kita, tidak ada perannya Allah, maka akan dilihat oleh Allah. Maka ketika bahagia itu datang, bahwa jangan kita lupa itu ada peran Allah. Begitu juga dengan kita mendapat misalkan rezeki dari target yang kita capai tadi, dari rencana-rencana planning yang kita lakukan, rezeki yang kita dapat, bahwa itu ada peran Allah di situ. Maka di situ ada hak orang lain yang harus kita beri. Satu, pekerjaan baik tadi sebagai bukti kita syukur kepada Allah. Oke, menarik sekali. Dan itu tadi mungkin pertanyaan Syedara. Dan pastinya tadi ada juga yang bertanya layanan FB kita untuk Ustazah. Beliau bertanya bagaimana sebenarnya untuk meluangkan waktu supaya basic dunianya dapat, akhiratnya dapat. Nah gitu. Namun sebelum itu Syedara Lun, dalam tausiah Ramadan di hari ini 22 Ramadan 1441 Hijriah bersama dengan Ustazah Sufiati SAG dengan tema Anda, Kami, dan Kita adalah ODP Allah. Pastinya menarik sekali kajian kita karena ODP-nya Allah itu lebih sangat luar biasa dari apa yang kita rasakan sekarang ini. Kita akan lanjutkan saat lagi.
90,2 Serambi FM, dan pastinya di kesempatan sore hari ini Syedaralun kita dalam program Tausiah Ramadan bersama dengan Ustazah Sufiati SAG dengan tema Anda, Kami, dan Kita adalah ODP-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Tausiah Ramadan ini bekerja sama dengan Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Dan Ustazah, kita kembali ke pertanyaan menarik nih dari Syedaralun yang mungkin merasa bahwa oh ini benar juga gitu ya bahwa saya adalah ODP-nya Allah. Kira-kira nih Ustazah, ada tidak kira-kira tips untuk kita itu selalu teringat bahwa kita adalah ODP-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, laksanakan sholat itu kita kan pembukaan ya, pembuka iftitah. Kita sudah mengatakan di sana inna sholati, ya kan? Sholatku, hidupku, matiku sudah kita ingat, kita kembangkan di dalam kehidupan kita, di setiap deru nafas kita. Rasa-rasanya apa yang kita lakukan ini tidak ada manfaatnya kalau bukan karena Allah. Karena ketika kita mengingat mati, mati itu pasti. Tidak ada cerita, nggak ada yang mati. Semua yang hidup itu pasti mati. Semua menuju ke sana. Cuma prosesnya kapan kita nggak tahu. Proses mati itu, ajal itu seperti apa kita nggak tahu. Nah, di dalam kitab Hayatul Qulub itu oleh Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya maraqabatullah dalam lintasan batin akan memberikan dampak pada perilaku lahiriah. Nah, apa perilaku lahiriah itu? Siapa saja yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah dalam kondisi rahasia, Allah akan menjaga perbuatannya, baik itu dia ketika beramai-ramai atau sendiri. Nah, muraqaballah atau muraqabah merupakan bentuk peribadatan kepada Allah melalui nama-nama Allah. Jadi dengan kita melihat siapa, kita memahami makna nama yang Allah miliki, itu akan membawa kita kepada tingkat yang lebih tinggi tadi, yaitu merasa diawasi ibadah kita. Senantiasa diawasi dengan bahwasanya dengan konsep yang maha tingginya ilmu Allah itu, maha penjagaan dia, maha penglihatan, pemeliharaan. Itu bagaimana sikap Allah itu bisa kita hadirkan agar menyentuh batin kita, bahwa tidak ada apapun yang bisa selain Allah. Hadirkan itu di setiap kesempatan apapun. Maka saya katakan di awal tadi, bagaimana perbandingan antara perbuatan baik dengan perbuatan buruk. Ketika kita menghadirkan Allah di setiap perbuatan kita, maka tidak ada perbuatan yang buruk akan kita lakukan. Karena itu akan terjadi di situ adu domba antara pemilihan. Maka pemilihan dalam konsep apa? Dalam konsep kita diberikan oleh Allah itu adalah potensi kita yang paling sempurna, itu adalah akal. Bisa kita memilah di sana, sehingga tidak ada perbuatan yang tidak baik yang hadir dalam kita. Ketika kita hadirkan Allah di setiap kesempatan, kita diawasi. Oh, ini katakanlah saya sebagai pegawai negeri. Saya sebagai pegawai negeri, saya bisa pinggir tepat waktu jam 8 karena kebetulan rumah saya dekat dengan kantor. Lalu setelah itu saya bisa gelayapan kemana saja yang di luar tanda kutip tidak berkepentingan. Saya bukan tidak mengantar anak, atau anak saya tidak sakit, atau saya mungkin bisa belanja ke kantor. Nah, ketika itu saya tidak merasa bahwa saya
atasan saya tidak melihat, ya dalam tanda kutip atasan saya tidak melihat karena saya bekerja untuk atasan saya, maka saya sah-sah saja tidak berada di kantor pada jam ketika atasan saya tidak melihat. Tapi ketika konsep itu saya bawa bahwasanya saya adalah ODP-nya Allah, saya dalam pengawasan Allah, ketika saya tidak melihat Allah, Allah juga Allah melihat saya, dan itu pasti Allah melihat saya, maka saya tidak melakukan. Ketika saya pinggir, setelah saya pinggir, aktivitas apapun, saya mau sholat, mau baca Quran, mau mengetik, ada pekerjaan, ada orang yang datang saya layani atau tidak, saya karena saya dalam ODP-nya Allah. Yeah. Nah, ketika kita katakanlah berada sendiri, mungkin ketika saya mungkin ceramah seperti ini, saya didengar oleh orang banyak dan berhubungan langsung dengan presenter, saya akan ngomong yang baik-baik. Yeah. Nah, ketika saya berada di keluarga saya, yang tahu mungkin anak saya, suami saya, dan mereka tidak mungkin mengekspos kejelekan saya, apakah saya juga yang saya sampaikan ini akan saya keluar dari lencengan garis kebenaran tadi? Saya akan mungkin seperti pribadi saya sendiri yang apa adanya dan tidak berusaha untuk merubah itu. Itu kita tidak merasa bahwa kita adalah ODP-nya Allah. Tapi ketika kita berada dengan ODP-nya Allah, apa yang saya sampaikan tadi ini menjadi satu loncatan, pertama-tama bukan kepada pemirsa Syedaralun yang mendengar radio ini atau kepada presenter yang ada di sini, tapi sasaran pertama saya adalah diri saya pribadi. Ketika saya bisa apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan perbuatan yang saya lakukan, saya merasa diawasi. Itu sudah menjadi satu yang dari saya katakan tadi, bahwa saya itu adalah introspeksi, muhasabah. Nah, ketika saya melakukan, saya sudah menyampaikan bla 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 bla, tidak saya lakukan, harus mampu saya lakukan. Nah, saya sudah bermujadalah, sudah berjihad untuk melakukan yang terbaik. Jadi konsep itu harus kita selalu hadirkan di dalam diri kita, agar Allah mau mendekati kita, agar Allah tidak jauh dari kita. Hadirkan di setiap deru nafas kita, di setiap gerak langkah kita, di setiap denyut nadi kita, Allah hadir, sehingga apapun yang kita lakukan menjadi satu nilai kebaikan dan ihsan tadi untuk mencapai takwa. Dan ini Ustazah juga ada pertanyaan dari saudara Ita, katanya di Ule Karing. Ustazah, saya ingin bertanya nih, kira-kira apa nih yang salah dalam diri saya, katanya, ketika saya tahu tapi sulit sekali untuk melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah itu. Ini kira-kira apa yang salah? Apakah ibadah saya atau ada sesuatu yang harus saya perbaiki? Ustazah. Baik. Nah, kita bicara lagi tentang hati, qalbun salim ya. Ya. Kita bicara lagi dengan hati kita. Perlu memang kita mengintrospeksi diri, bermuhasabah diri. Apalagi ini kita mohon untuk bisa di setiap sholat kita, di setiap ruku dan sujud kita, memohon diri untuk Allah bisa membersihkan hati kita. Kita juga harus selalu melihat bahwa apa yang kita makan yang nantinya akan mengalir di dalam tubuh kita, apa yang nantinya kita pakai, yang kita gunakan, kita pakai itu adalah untuk ibadah kita. Sudahkah itu dalam kategori halal? Sampai ke situ kita harus melihatnya. Maka ketika itu kita berusaha untuk melakukannya, seperti saya katakan tadi, Allah tidak akan jauh dari kita. Allah akan hadir untuk kita. Jadi sampai ke situ kita harus melihat, sudahkah yang kita makan itu halal? Sudahkah yang kita gunakan itu halal? Sudahkah yang kita gunakan itu sesuai dengan ajaran, sesuai dengan syariat? Barangkali kita masih mengubar aurat di sana sini. Itu menjadi suatu halangan buat kita mendatangkan Allah. Jangankan Allah, malaikat saja tidak mau dekat dengan kita. Kalau itu masih kita dengan pakaian kita yang belum
sesuai sebagai batas yang telah digariskan oleh syariat. Ya, oke. Dan pastinya menarik sekali tadi sudah menjawab pertanyaan dari dan pastinya kita akan segera kembali lagi Saudara Lun dengan tema kita yang menarik, Anda, Kami, dan Kita adalah ODP Allah dan semoga menguatkan diri. Sama dengan Ustazah Supiati SAG bekerja sama dengan penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Jangan kemana-mana, tetap stay terus bersama kami di 90,2 Serambi FM. Dan pastinya Saudara Lun, kita masih dalam program Tausiah Ramadan untuk edisi hari ini Jumat 15 Mei 2020 atau bertepatan dengan 22 Ramadan 1441 Hijriah. Dan masih dalam tema Anda, Kami, dan Kita adalah ODP-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih dengan Ustazah Sufiati SAG. Ustazah, ini juga ada pertanyaan satu lagi yang baru saja masuk di layanan Facebook kita. Beliau bertanya nih Ustazah, bagaimana saya yang sudah mungkin ketinggalan nih Ustazah, sekarang ini ternyata beliau baru sadar sudah 22 Ramadan. Kira-kira ini sedikit menyeleweng sebenarnya Ustazah dari tema kita. Ada tidak kira-kira hal yang harus saya lakukan nih untuk memperbaiki yang sekitar 8 hari ini? Mungkin ada amalan yang setara gitu ataupun sama ataupun besar pahalanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustazah. Baik. Nah, muhasabah seperti saya sampaikan tadi. Muhasabah seperti yang disampaikan tadi adalah introspeksi diri. Jadi masih ada 8 hari lagi kita ke depan. Hari ini 22, berarti 28 lagi kita ke depan. Kita tingkatkan. Itu sudah jihad kita dengan peningkatan nilai. Katakanlah misal bacaan Al-Quran kita tingkatkan. Salat tarawih barangkali sudah bolong-bolong, tidak rutin lagi sesuai dengan malamnya, juga kita bisa terus kita laksanakan, kita upayakan. Kalau memang sanggup, lampirkan di situ lebih banyak dengan qiyamul lail lain, maksudnya walaupun tarawih itu juga qiyamul lail, kita bisa tahajud, kita bisa zuha. Kemudian perbanyak zikir, perbanyak doa kita lakukan sehingga dengan ada niat, dengan ada keinginan, sebenarnya kita sudah ketinggalan, tapi di mata Allah itu merupakan nilai plus bagi kita, sehingga menjadi sempurna. Dan kita berharap setelah selesai Ramadan ini kan yang diinginkan Ramadan itu adalah pencapaian takwa tadi. Pencapaian takwa tadi seperti saya katakan, berbuat baik tadi, kemudian kita murakabah Allah, selalu diawasi Allah. Kalau tidaklah kita bisa menghadirkan Allah di setiap itu, mengingatlah saja bahwa kita adalah ketentuan Allah. Lalu selanjutnya kita bermuhasabah, mengintrospeksi diri. Kemudian selanjutnya kita berjihad. Nah, seperti yang tadi ditanyakan bahwasanya saya kayak yang udah kelewat ini belum. Tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Tidak ada kata terlambat untuk terus kita mendekat kepada Allah. Maka kalau selama ini mungkin kita banyak mendengar nyanyian-nyanyian yang tidak perlu, maka mulai sekarang kita berselawat, kita berzikir, melakukan satu kebaikan yang pada akhirnya ini 8 hari lagi memang dikatakan bahwa Ramadan itu adalah syahrul tarbiyah, bulan latihan untuk memperbanyak amalan, untuk konsekuensi kita mendapatkan nilai akhir plus tadi. Tapi walaupun 8 hari ini bisa kita jalani dengan baik, kita tingkatkan terus. Jangan berputus asa karena Allah tidak inginkan hamba-hambanya yang berputus asa. Maka kita optimis, tingkatkan pada potensi diri kita bahwa kita karena Allah, seolah-olah kita akan mati besok. Maka itu kita tetapkan, hadirkan Allah di setiap kesempatan. Istighfar, istighfar itu yang penting tadi. Istighfar itu hadirkan minimal, kalau mungkin selama ini kita 1 hari mungkin 1 kali, hadirkan itu nggak sampai 1000 kali, 100 kali 1 hari,
satu hari sekali. Jadi orang yang selalu mendekatkan diri dengan istighfar di waktu pagi, di waktu siang, di waktu malam, itu akan terus dia bahwasanya malaikat untuk terus melindungi hamba Allah yang terus beristighfar karena Allah. Nah, capaian yang nanti kita dapatkan dengan latihan sehingga kita bisa menjalankan kemenangan di hari raya, namun juga bisa kita mengisinya terus, bahwa latihan ini jangan lepas. Katakanlah kita sekarang sudah sholat zuhar, rutin sholat zuhar selama puasa ini. Sholat zuhar itu nggak perlu langsung, baiknya kita lakukan 4 rakaat. Kenapa? Manasau kita sedang tidak sanggup, jadi 2 rakaat itu sudah terdompreng dengan lakukan terus dan rutin juga dinan. Harapannya di setelah Ramadan ini jangan terputus. Banyak kita Ramadan aja kita kejar-kejaran, kejar target, kejar ini, kejar itu. Tetapi setelah selesai Ramadan kita kembali lagi, sudah bebas. Tapi jadikan Ramadan itu walaupun cuma 1 bulan dalam setahun, tapi seolah-olah Ramadan itu 12 bulan. Dan terus dan terus. Demikian. Dan intinya itu tadi Ustaz ya, bagaimana kita membuat diri kita bahwa menganggap esok hari kita sudah tiada gitu istilahnya. Bekerja untuk duniamu seakan engkau hidup selamanya, dan bekerja untuk akhiratmu seakan esok engkau sudah tidak ada gitu. Kemudian juga ada pertanyaan nih Ustazah, menarik sekali nih pertanyaannya. Kenapa nih orang-orang lebih cenderung merasa bahwa dia adalah ODP Corona daripada ODP-nya Allah? Ini mungkin pertanyaannya saya juga bingung ya, kenapa kira-kira ini? Saya juga berusaha untuk menjawab dalam hati tadi. Kira-kira ini kenapa nih Ustazah? Orang-orang lebih takut nih jadi ODP-nya Corona daripada ODP-nya Allah. Apalagi kalau yang Coronanya nggak ada gejala ya. Aman-aman saja gitu. Nggak ada gejala, kita nggak tahu udah kena gimana ya. Nah, sebenarnya virus itu yang kena ke kita, COVID itu yang kena ke kita itu sebenarnya kan mati juga. Tujuannya kan mati juga. Takut mati. Tapi takut mati karena virus. Kenapa tidak takut mati itu karena Allah? Ya, karena Allah. Takut mati itu karena Allah, bukan karena virus. Jadi kalau Allah berkehendak, enggak karena virus juga kita mati. Karena seperti saya sampaikan tadi, mati itu kan pasti. Pasti. Jadi bukan karena virus juga kita mati. Bukan karena virus kita kecelakaan, kita kemana-mana, mungkin hanya dengan kesedek saja ketika kita buka puasa. Kalau memang Allah mentakdirkan ajal kita di situ, bisa mati. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kita sudah salah kaprah. Mungkin juga karena peran dari media yang terlalu menggembar-gemborkan juga bisa. Kenapa nggak media menggembar-gemborkan bahwasanya mati jangan karena corona saja, tapi karena Allah? Mungkin itu akan ini, karena setiap saat itu kan media di genggaman, dan yang kita lihat ya itu saja, yang kita dengar ya itu saja. Nah, jadi sekarang bagaimana kita bisa membuat konsep, membuat image pada diri kita, membuat mindset di pribadi kita. Kalau Allah berkehendak, bukan dengan corona pun kita mati. Jadi kita jangan terlalu takut dengan corona, mati karena corona, tapi mati karena Allah. Karena Allah, sehingga kita mempersiapkan diri kita semaksimal mungkin untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya bahwa bagaimana kita menanamkan untuk bahwa mati bukan karena corona, karena semuanya bisa mati gitu. Dan ini juga yang terakhir mungkin pertanyaan kita di layanan FB, dan untuk Cedara bisa kita ingatkan kembali, bagi yang ingin langsung boleh hubungi kita di 0651637172 atau bisa di via live kita di Radio Serambi FM. Dan di via Serambi FM kita dapatkan satu pertanyaan terakhir nih dari saudara Fitri Ustazah. Beliau bertanya bahwa bagaimana caranya menanamkan diri bahwa ODP ini bukan saja karena corona. Ini terhadap anak saya yang beliau merasa bahwa sangat antisipasi nih terhadap takutnya corona sampai-sampai nggak mau ngapa-ngapain. Misalnya lockdownnya itu total. Ini bagaimana caranya agar menanamkan kepada beliau dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut yang diajarkan oleh Islam,
bahwa mati bukan karena corona saja. Ini bagaimana nih Ustazah kira-kira? Tentunya komunikasi yang efektif, komunikasi yang harmonis, yang persuasif itu perlu ditingkatkan di dalam sebuah keluarga. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini, kita lockdown ya, kita di rumah saja, maka aktivitas di rumah itu kita perbanyak, bukan untuk menonton televisi, kita perbanyak bukan untuk ibu megang HP, bapak megang HP, kemudian anak juga megang HP, seolah-olah kita satu rumah itu nggak kenal asik dengan dunianya masing-masing di dalam genggamannya. Maka buatlah di dalam rumah itu suasana beribadahlah kita secara bersama. Apa contohnya? Misal kita katakanlah kita nggak bisa ke masjid, salat jamaah di rumah, beribadah. Kemudian kita buat tausiah, katakanlah ibu bisa ngomong secara persuasif dengan anak untuk kasih tahu seperti apa gambarannya, apa-apa yang mesti kita lakukan, begitu juga. Jadi kita ciptakan suasana itu di rumah, kita bangun itu di rumah, kita kuatkan. Itu adalah akidah sebenarnya, ya. Itu adalah akidah. Adanya Allah bukan saja kita hanya sebatas pada rukun iman kita mengakui, tapi juga seperti tadi menghadirkan Allah di setiap kesempatan dan kegiatan kita untuk mencapai pencapaian amalan. Itu adalah iman, itu adalah akidah. Begitu juga dengan ini, bahwa mati tidak akan kemana kalau memang Allah tidak mengkehendaki. Sudah kita mungkin disiksa, sudah kita mungkin berhari-hari. Bagaimana kita lihat ketika waktu terjadi tsunami kita dulu, sudah beberapa hari bahkan dia tidak makan dan minum di bawah puing-puing reruntuhan, tapi dia tidak mati. Nah, itu kan karena Allah yang beri. Kalau kita secara kasat mata kita, secara pemikiran kita yang hanya manusia biasa, loh kok bisa ya sudah 10 hari nggak makan nggak minum bisa. Nah, sementara mungkin orang peneliti saja mengatakan kalau nggak makan sih oke-oke aja, tapi nggak minum karena tubuh manusia itu kan terdiri dari cairan. Betul. Tapi kalau Allah berkehendak seperti saya sampaikan tadi, maka manfaatkan keadaan ini anak-anak tidak sekolah, keadaan kita juga mungkin yang ASN juga agak longgar sedikit, manfaatkan kegiatan kebersamaan ini. Bagaimana salat berjamaah kita buat di rumah, lalu ada tausiah 15 menit atau 5 menit saja, 7 menit saja. Di dalam tausiah itu kita ngomong, kita sebagai orang tua, maka saya katakan kita sebagai orang tua harus bisa melihat peluang. Bagaimana peluang itu kita bisa, celah mana kita bisa masuk untuk mendekati anak kita. Itulah menjadi orang tua, kita harus pinter melihat bahwa anak yang hidup sekarang ini bukan anak yang hidup pada masa kita. Kondisi pendidikan anak sekarang tidak sama dengan kondisi pendidikan di masa kita. Nah, maka peluang itu harus kita lihat, celah itu harus kita lihat. Orang tua harus pinter melihat itu. Dan mungkin kalau kita dulu masih bisa dikerasin, nggak salat dipukul. Memang ada disuruh pukul di dalam ajaran kita. Tapi anak sekarang tidak. Nah, bagaimana kita merangkul anak itu, membuat bahwa sebuah ajaran itu bukan sebagai dogmatis, tapi menjadi sebuah kebutuhan buat dia. Nah, itu kita harus hadirkan, harus rangkul anak, harus ajak anak. Kalau kita pingin keluarga kita tadi adalah keluarga yang nantinya akan menjadi keluarga yang mengalir terus sampai di surga. Amin ya rabbal alamin. Tadi merupakan tips menarik dan merupakan pencerahan untuk seluruh penanya di rumah dan kita para pendengar pastinya. Dan sudah di penghujung waktu, Ustazah, tidak terasa ya sudah 1 jam. Kira-kira sebagai penutup apa yang seluruh saudara Alun? Di akhir penutup ceramah kita atau tausiah kita pada sore hari ini, saya menyampaikan bahwasanya pencapaian takwa kita haruslah kita dapat pada Ramadan ini. Kita berharap memang untuk bisa terus
kita mendapat Ramadan terus yang akan datang. Iya. Karena pengampunan dosa itu paling banyak di bulan yang mulia ini. Namun kita tetap terus mawas diri, terus merasa bahwa menghadirkan sikap baik. Jadilah kita bahwasanya yang bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga bermanfaat buat orang lain. Jadikanlah apa yang kita miliki walau sedikit itu kita tetap memberi kepada orang lain, karena dengan memberi membuat kita itu bertambah. Dengan misal kita punya ilmu yang sedikit kita dapat berikan kepada orang lain, karena kita akan dapatkan lagi yang banyak dari ilmu-ilmu Allah itu akan diberikan ke kita. Kita mendapatkan rezeki, maka kita berbagilah dengan orang lain, karena itu adalah perbuatan baik. Terus kita berintrospeksi diri, bermuhasabah diri, perbanyaklah kita beristighfar kepada Allah, berzikir kepada Allah senantiasa di setiap deru nafas kita, karena merasakan merasa diawasi oleh Allah itu adalah amalan hati. Amalan hati yang amalan itu berat untuk dibagikan kepada manusia. Nah, orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah itu akan terus melakukan amalan-amalan yang lebih dengan perjuangannya. Lalu hadir di dalam setiap majelis ilmu, agenda-agenda dakwah. Kemudian kalau sekarang ini kita tidak bisa, maka buka YouTube itu, bukan kita nonton film, tapi nontonlah ceramah-ceramah yang menghadirkan ilmu agama kepada kita, refleksi-refleksi jiwa, menggugah motivasi jiwa kita agar batin kita semakin bagus, dan selalu kita merasa bahwa kita diawasi, dimata-matai oleh Allah dalam kita kebersamaan, dalam kesendirian. Masya Allah. Dan pastinya semoga apa yang telah disampaikan Ustazah di renungan kita bersama, dan saya sebelum dan sesudahnya kami ucapkan sudah menemani Syedaralun di rumah, dan pastinya itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kami, bahwa jangan hanya tapi takutlah, karena kita selalu menjadi ODP-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak untuk Syedaralun di rumah, dan jangan kemana-mana, kami akan terus hadir menemani ruang dengar Anda. Stay tune.